Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kawasan wisata alam, yaitu tepatnya Gua Mampu, Desa Cabenge, Kecamatan Dabocoy, Kabupaten Bone. Kami dari sekolah SMK Negeri 8 Bone, khususnya kejuruan multimedia, dan tepatnya perwakilan dari kelas 11 multimedia. Kita kesini ingin mengetahui beberapa atau semua isi yang ada di dalam wisata alam Gua Mampu, dan jika kita bisa jelaskan nanti, insya Allah akan kita jelaskan. Oke, mungkin lebih baiknya langsung kita masuk ke dalam. Oke, kita sudah berada di dalam kawasan Gua Mampu. Ini kita masih di dalam pelosok-pelosok atau awal pintu pertama. Oke, jangan lupa ikuti terus keasikan atau video kita selama berada di dalam kawasan Gua Mampu. Nah, ini kita baru saja melewati tempat yang agak kita harus tunduk untuk melaluinya, dan kita sudah masuk pada pertengahan gua. Nah, ini sudah ada beberapa. Oke, ini kita sudah berada di pertengahan gua, dan kita akan menelusuri sampai dalam atau kedalaman gua yang ada di depan sana. Terus saksikan ke apa yang ada di dalam gua ini. Ini kan perahu ini sebelum berjalan kutukannya, ceritanya dia mau keluar ke sana. Kebetulan tidak jadi apa kan, kebetulan dia singgah. Ini kan sama tinggi sama jembatannya. Ini kan dulu waktu di sini adanya airnya ada air pasang naik atau suruh, kebetulan air pasang naik. Dia singgah kapalnya di sini, dia sementara berjalan kutukannya dia begini bentuknya. Orang dulu di sini ikan di sini bukan pakai mesin, pakai layar. Yang sana layar. Itulah tadi beberapa kisah. Yang pertama yaitu kapal yang telah berlayar sehingga kutukan terjadi. Oke, kita lanjut. Ini kan makam Raja Mampu Odang Petara. Ini kan dulu di sini Raja Mampu di sini sebagai istilahnya simbol tanda-tanda. Cumanya kan seperti kita ini kan turun menurun dari orang tua apa kan. Kalau seperti contohnya kalau dari mau pergi merantau atau dari merantau atau sudah pengantin, sepertinya dia pergi sini sirang-sirang seperti serkubur. Ya, bukannya sepenuhnya orang lainnya pergi sini serkubur atau meminta apa, tidak, mendoakan, cumanya untuk melalui. Itu tadi beberapa penjelasan dari pemandu kita bahwa ini adalah sebuah kerajaan atau makam dari Raja Mampu, yaitu Odang Petara. Oke, bisa kita lanjut. Oke, kali ini kita berada masih di pertengahan goa. Ini di sana kita bisa melihat
ada lubang di sana, di atas sana, dan kita akan menelusuri ke bawah mungkin. Nah, jadi kita hanya bisa mengikuti pemandu. Jadi kita singgah dulu karena pemandu menyalakan lampu. Oke, dari teman-teman inilah semua dari perwakilan multimedia. Oke, kita bisa lanjut. Pemandu. Oke, kita sekarang sudah ada di dalam gua dan kita bisa saksikan bersama yang ada di dalam Keindahan dalam gua mampu. gua. Ambil semua, putar ya. Untuk video ya. Ya mungkin kita bisa lanjut. Oke, inilah dia perwakilan dari 11 multimedia. Oke, kita lanjut perjalanan. Kali ini kita akan naik. Ini adalah sawah. Ya, ini kan sawahnya ceritanya sudah panen. Hasilnya ada di atas lumbung padi putih sama padi hitam hasilnya. Kan orang dulu sini kalau orang dia menanam padi dia mengandalkan air hujan. Dia butuhkan air hujan, dia punya sawah langit. Ini kan sawah pinggir bulu tingkat-tingkat begini. Ya, kalau lagi turun hujan baru lagi orang menanam padi. Oke, ini adalah sawah. Tuh sumurnya. Mungkin kita bisa lanjutkan. Oke, itulah tadi. Ini adalah kawan-kawan sekelompok kami. Ini Mas Gunawan. Yondok. Oke. Harus berhati-hati karena jalan licin. Baru ya, hati-hati. Ini batu sangat dekat dari kepala kami, jadi kita harus bertunduk. Bagusnya ambil pemandangan dulu sini. Oke guys, Banyak kisah-kisah yang dibawa belum dijelaskan. Oke. kita sudah berada di pertengahan goa. Kita bisa lihat di atas sana. Dan perjalanan kita masih panjang untuk menelusuri ke bawah. Mungkin dari teman-temanku ada yang mau foto-foto, silakan. Baik teman-teman, waktunya turun dan melihat sejarah lagi. Masih banyak di bawah. Dan inilah para anak multimedia. Ya, ini kan cewek malas kebetulan udahnya kerjanya 3 dengan makan jalan tidur. Kan kebetulan kalau dari jalan kalau pulang dari rumahnya dia bilangnya pas dia makan kebetulan udah dikumpulkan piringnya. Pas udah dikumpulkan piringnya disuruh lagi orang tuanya tidak mau. Pas tidak mau, apakah ini perempatnya ceritanya dia pergi baring-baring kasih berdiri lututnya. Ya, lututnya. Kan orang dulunya ini kan kebanyakannya dulu di sini pakai sarung. Yang kasurnya kekecilan dia taruhnya ke atas, kebetulan nggak mau semuanya nggak kelihatan sampai di bawah, kelihatan pusatnya sampai di bawah.
C malas. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut guys. Ini kan orang pacaran, ini kan laki-laki, ini kan perempuannya, ini kan laki-laki dari sang orang melahirkan, ini kan perempuannya baru pergi. Kebetulan ini orang pacaran ketemu di jalan. Pas ketemu di jalan, apakah dia membawa sesuatu, langsung pegang tangannya perempuan, langsung melengket di bawah dia. Perempuannya malunya bilangnya menghadap ke sana, menyamping. Ini kan bilangnya perempuannya dulunya pakai sanggul, ini sanggulnya, ya masih simpel petong. Ini kan airnya semenjak belai berjalan kutukan, ini air tidak pernah berhenti menetes terus. Dari kita saja, dari kepercayaan apa kan ini mengambil airnya ini kan dari keyakinan, jadikan obat. Apapun dari kita saja toh. Iya, tapinya bukan sepenuhnya dari sini, cumanya kita tidak apa-apa kan, apapun itu pasti kalau kita minta itu pasti, kalau tidak ada melalui tidak bisa. Biarpun mau berasui kalau ada dari jembatannya tidak bisa. Inilah yang orang pacaran. Kamera. Orang melahirkan, ini kan ceritanya sikunya, ini mukanya, ini lututnya kasih berdiri, ini kan kesana dia mulai keluar dari anaknya, ini banyak anaknya yang dua yang kembar. Anaknya dua yang kembar, orang melahirkan ini sama anaknya dua yang kembar. Kebetulan dia keburu-buru dia melahirkan mamanya, dan lihat kebetulan mamanya dia panggil anaknya, dia suruh pergi panggilkan dukun. Orang di dulunya kalau orang melahirkan itu kan kata-katanya pakai dukun dulu. Kebetulan sudah datang dukunnya, dia melahirkan anaknya yang ini, dia dipangku sama dukunnya yang baru anaknya yang kedua. Kebetulan anaknya itu kan masih sudah melahirkan, masih banyak darahnya, apakah dia mau dibersihkan, dia anak yang satu pergi ambilkan baskom, ini baskomnya. Kebetulan anaknya keburu-buru ambilkan baskom bocor diambil. Kalau yang di sana terlalu mudah orang melahirkan satu kali dan terlempar situ ada rinya. Yang saya yang besar. Iya. Oke. Ya, itulah tadi beberapa pesanan atau cerita yaitu orang melahirkan. Oke, kita lanjut. Kan ini terperangkat begini kan, kebetulan dulu anaknya Raja Mampu kalau dia makan pasti ada daging rusa. Kebetulan Raja Mampu dia suruh anak buahnya dia pergi tangkap rusa. Kebetulan anak buahnya Raja Mampu dia pasang perangkat di sini dekat Ponangkan. Kebetulan ini kan laki-laki pengantin perempuan, ini kan ininya pengantin perempuan, ini pengantin laki-laki, ini pengantinnya, ini anak pengantinnya pas saksinya. Ini kan kebetulan ini pengantinnya ceritanya baru-baru pas ketemu dia pengantin laki-laki, orang laki-laki pergi pengantin perempuan ketemu di rumahnya. Kan kebetulan ini kan orang dulunya orang pengantin itu rata-ratanya dijodohkan. Pas dijodohkan apa? Pas dia ketemu di pengantin perempuannya malu, dia pengantin laki-lakinya karena dia malu, dia terlalu panjang bajunya terdona. Pas dia panjang begitunya kan masih cowok apa kali ya, cewek cantik lewat depannya dia telang nih elona. Oh, ini begitu ya. iya. Kalau perempuan lainnya bompok. Nah pengantinnya penyakit gondol lehernya gitu. Nah pengantinnya penyakit itu tidak bisa besar, semua pengantin lagi ini ada semua kelebihannya. Oke. Kita melihat. Yang ini kan Pak Iman, ini kan laki-laki, yang ini yang perempuan, ini keluarga yang perempuan pengejarnya. Kawin lari, pelarian. Ini kan laki-laki dari pergi orang tuanya perempuan,
orang tuanya perempuan tidak mau direstui. Pas tidak mau direstui, ada kesempatan laki-laki, dia pergi kawin lagi di rumahnya Pak Imam. Pas dia pergi lagi di rumahnya Pak Imam, dia sampai di rumahnya Pak Imam, ini kan sementara berjalan keputusannya dia begini bentuknya. Orang dulu itu nih, orang dulunya kalau kawin lari itu bilangnya susah. Kenapa bilangnya susah kawin lari? Perempuan dulu itu digendong. Sekarang kalau orang kawin lari bilangnya bukan kawin lari, sama-sama lari. Iya. Nah, Yang tadi dia para teman perjuangan SMK Negeri 8 Bone. Capek. Itu tadi pemakaman permaisuri, kita dilarang mengambil video ataupun foto. Sekarang kita turun kembali. SMK bisa. Itu semua teman perjuangan SMK Negeri 8 Bone. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel multimedia. Oke, ini tadi dia rusa, penangkapan rusa di bawah pohon nangka. Sini orang melahirkan. Inilah dia di pertengahan Gua Mampu. Kita akan menuju ke atas sana. Oke, kita turun ke bawah ke kalau yang ini menenung orang Matenung. Ya, ini kan dalam ceritanya dulu di sini anaknya Raja Mampu, dia Matenung, ceritanya bikin orang sarung. Pas kebetulan ini anaknya Raja Mampu, dia menenun di rumahnya. Ini kan anak Raja Mampu, dia tidak mau keluar, cuma tinggal di rumah, dan anak darah mabare. Pas kebetulan ini anak Raja Mampu, dia jatuh, dia menjahit, dia jatuh ala ceroponya, teman-teman dia jatuh ala ceroponya sampai ke bawah. Pas sampai bawah ke tanah, ini Raja Mampu tidak mau tolong, cumanya dia bicara. Nah, siapa-siapa yang pungut ala ceropon saya, kalau perempuan kan adik atau kakak sampai lino akhirat. Kalau laki-laki wamika suami tanpa ijab kabul. Kebetulan tidak ada laki-laki, tidak ada yang perempuan. Ada seekor anjing lah bolong. Dia dengar, pas dia dengar apa, langsung gigi ceroponnya, langsung bawa di depannya putri Apung kalau mengendre. Pas dia bawa di depannya, ini anjing langsung bicara. Dia tapi puang apa yang kita katakan tadi mau dibuktikan. Ini intinya mau dibuktikan, mau jadikan suami. Ini kan Raja Mampu, tidak mungkin saya ambil ala ceropong ini, saya jadikan suami seekor anjing, saya anak raja. Yang tidak mau itu tidak ditepati. Kan orang dulu itu apapun dikatakan pasti bukti. Ini mengingkar janji. Baru bilangnya kalau tidak mau, bilangnya dia memiliki kemungkinan ada terjadi di sini. Bilangnya Raja Mampu, bilangnya apa yang terjadi, bilangnya anjing, seluruh masyarakat di Kemampu ini jadi batu semua. Yang di sini asal mulanya 7 kampung 1 kerajaan jadi buat semua. Masya Allah. Jadi ceritanya Di sini asal mulanya terjadinya kutukan ya. yang berada di Dua desa dan satu kerajaan. Orang dulunya satu kerajaan 7 wanua. Ya, orang dulu kan, sekarang kita adanya tidak ada istilah bicara begitu kan, cumanya perkampungan. Ya desa.
Di sini kan yang di sini lagi 7 kampus ada kerjaan. Disinilah asal mulanya yang sumbernya jadi buat semua apa yang kita lihat semuanya. Apa yang mau terjadi langsung tidak ada mau karena di sini asal mulanya. Istilahnya si jejelo tuh mampu. Iya. Sambil menunjuk lainnya terbang ada batu di kepala laki anjing, anjing ada batu di kepala perempuan. Begitulah si jejelo tuh mampu 7 kampus 1 kerjaan. Oke, inilah semasa perjalanan untuk menuju ke TKP lain. Ini para teman-teman. Inilah dia penampakan di sini. Ini air terjunnya di atas. Ini dia air terjun. Soalnya lagi ke tempat apa? Apa lagi? Oke, inilah para Oke bro, ini adalah air terjun dan kita bisa lihat air yang mengalir dari atas. Yang bagusnya kan di kumikannya kayak di kota ini dapat air itu. inilah dia sosok air terjun. Yang basah. Ini dia terumbu karang. Istilahnya tidak ada istilah pakai mesin apa. Apapun yang sebetulnya, adanya kalau penumpukan garam, nggak ada yang kasar, cuma tumpu di sini. Dulu kerjaan, itu kerjaan dulu. Apapun yang kebutuhannya dikasih tumpu dulu. Ya seperti kalau kita kan sekarang sudah beda, masing-masing pergi dibawa ke rumah. Oke, inilah dia kuda terbang. Ini kan kuda terbang ceritanya kan dia mau menghindar dari kutukan. Pasti adanya mau terbang apa lagi kebetulan ekor tersangkut. Begitu jadi batu ini kuda yang bertanduk. Bertanduk. Lanjut. Kalau yang ini orang di Gerami atau di Tejai. Ya. Ini kan perempuan, ini kan laki-laki. Ceritanya orang selingkuh masing-masing ada semua pasangannya. Pas kebetulan ini kan perempuannya ceritanya ada suami laki-laki ada istrinya. Kebetulan dia selingkuh begini. Waktu ditemukan di sini dalam kelambunya. Ini dalam kelambunya pas ditemukan orang tua dulu di sini. Kalau orang selingkuh itu pasti ada hukumannya. Dibawa ke sini, pas dibawa ke sini bilangnya orang tua hukumannya perempuan dibelah kepalanya sampai alat kelaminnya. Sudah terbelah begitu, orang pergi ambilkan garam, sudah datang garamnya langsung dikasih garam perempuan. Kalau laki-laki dipotong. Yang semuanya itu di belakangnya berpangku-pangku, lihat semua yang ini yang bukan garam jadi batu semua. Ya. Gitu yang di sini orang dulunya kalau orang selingkuh itu begini hukumannya. Sini ke Raja Mampu. Inilah dia orang yang digarami dan itu di atas kelambunya dan ini semua penonton. Ini kan batu pedoman dulu Kerja Mampu, dia kepercayaannya dari sini sebagai petunjuk. Ya, ini kan bilangnya kalau ada bencana di sini Kerja Mampu kemungkinan atau merontak ada musuh ada masuk sini batu bilangnya ini berfungsi. Bilangnya berfungsi dia mau rapat.
Nah itu dulunya waktu masih kerja mampu di Masjid Rontak apakah ada musuh masuk di kerja mampu, ini batunya ini berfungsi, uang 100 rupiah recian tidak bisa lewat, sekarang udah jari bisa. Nah, itu bilangnya kalau rapak ini batu kemungkinan ada terjadi bencana di kerja mampu, atau bilangnya orang di sini bilangnya sekarang kita bilangnya kiamat dunia. Cuma ya kan orang cerita walau ini kan ceritanya. Intinya kalau rapat itu kemungkinan kerja mampu ini ada bencana. Oke, inilah dia batunya. Kita lihat sama-sama. Kalau ini lumbung padi katanya warna putih, kalau yang ini ketam warna hitam. Kalau yang warna ketam hitamnya suka sekali banyak kecuali. Beda kalau yang ini. Kalau hitamnya ada kecuali. Ini dia suka kecoa. Oke, inilah semasa penurunan. Oh iya, mesu nih. Itulah. Oke, inilah dia teman seperjuangan SMK Negeri 8 Bonek. Oke, kita perjelas kembali. Inilah dia perahu yang ingin menyeberang, tapi perahunya sama besar dengan jembatan. Oke, sekarang kita menuju perjalanan pulang. Inilah keindahan di sini. Batu asli sama. Ini kan dulu kerja mampu dia masih kumpul masyarakatnya tinggal di pukul yang ini. Beda, misalnya sama. Inilah tadi salah satu cara kerajaan mampu memanggil masyarakat. Bedakan ini alatnya dan ini batu. Oke. Oke, itulah tadi perjalanan kita selama di dalam Gua Mampu atau Taman Wisata Gua Mampu. Itulah tadi akhir video. Mungkin kita setelah ini menuju ke sekolah kembali. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.